Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ila ta'allum ta'lim, nafal intifa', tadabbur wa tazkir, wa ibadah wa istifadah, wal athar tamasuki bi kitabillah wa sunnat rasulih, wa dilala 'ala al-huda wa du'a ila al-khair. Ibtida'a hamdalillah wa qurbihi wa tawabil. Ma'asyiral hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita bisa menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya yang dikatakan oleh ulama kanzun min kunuzil khair. Al-kunuz kullu kunuz bima bainal maghrib wal isya. Sesuatu yang sangat berharga itu berada di antara waktu antara maghrib dan isya. Oleh karena itu kita sebagaimana biasa setiap malam Senin habis maghrib kita membaca sedikit dari nasihat-nasihat, kandungan-kandungan yang terkandung di dalam surah, di dalam surah Al-Quran. Sampailah kita pada minggu yang sudah lewat, sudah kita bahas wala taqulanna li syai'in inni fa'idun dzalika qada illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Arti daripada ayat ini, janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwasanya besok kamu akan mengerjakannya, akan tetapi kamu katakan juga insya Allah. Ini sebagai petunjuk kita bagi umat. Kalau kita berjanji jangan mengatakan besok, atau lusa, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, tapi kita katakan setelah itu insya Allah. Di dalam segala hal kita katakan insya Allah. Jangan kita katakan besok atau besok lusa atau besoknya tanpa mengatakan insya Allah. Itu nasihat dari Allah di dalam Al-Quran. Kenapa sebabnya? Ayat ini turun ada sebab. Pernah suatu saat Nabi ditanya tentang ruh. Wahai Muhammad, gimana ruh itu? Ditanya tentang cerita Ashabul Kahfi, di mana itu Ashabul Kahfi, benar aku. Ditanya tentang Dzulqarnain, ini cerita ayat. Kata Nabi besok. Kata Nabi, aku jawab besok, nunggu daripada wahyu dari Allah. Tahu-tahu besok tidak turun ayat. Justru turun ayat ini. Wahai Nabi Muhammad, engkau kalau berjanji jangan katakan besok saja, tapi kau katakan besok insya Allah. Nah, itu pelajarannya beliau kita umat Islam pencipta Nabi Muhammad. Kalau kita berjanji jangan lupa kita mengatakan insya Allah. Itu yang terkandung di dalam surah ini. Wala itu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahu min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Ayat berikutnya nasihat untuk Nabi. Karena kata Nabi Muhammad, ada bani Rabbi asal tadi yang mendidik aku, yang memberi aku nasihat ini Tuhan. Kesan-kesan dan pesan-pesan di dalam Al-Quran ini kalau kita amalkan satu persatu, insya Allah kita bakal selamat. Memang itu sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Nanti di akhir zaman fitnah bermacam-macam bakal menimpa kalian, bakal datang kepada kalian. Cukup aku tinggalkan kepada kalian kitabullah wa sunnati, wa fi riwayat wa ikrati. Dua hal kata Rasulullah, sunnahku dan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain sunnah
keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah watlu ma hiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Arti daripada ayat ini, bacakanlah, ceritakanlah, ajarkanlah wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya ilmu Al-Quran ini, wahai Nabi Muhammad, kau ajarkan kepada manusia tanpa kau pandang bulu, tanpa kau pilih-pilih. Ini ini yang ditunjuk ilmu, ini tak usah lah. Dah, siapa orang, siapa manusia harus kita sampaikan. Tidak tahu dia siapa, dari bangsa aku, dari kulit aku, gimana bentuknya, gimana rupanya, yang penting itu manusia. Bisa kita berikan dia nasihat, bisa kita sampaikan ilmu, sampaikan. Jangan kau pandang dulu, wahai Nabi Muhammad. La mubaddila li kalimatillah wa lan tajida min dunihi multahada. Kalimat Allah Al-Quran tidak bisa berubah. Yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran mantap, tidak berubah-ubah. Begitu sudah nasihatnya ya begitu, dan tidak ada tempat kembali. Jadi pesannya apa di dalam ayat ini? Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah nyampaikan ilmu, nyampaikan isi Al-Quran tanpa pandang bulu. Itu nasihat pertama. Kira-kira yang bisa kita ambil manfaat, kita kalau mengajar jangan pandang bulu, kita kalau memberi nasihat jangan pandang bulu. Kalau sama umum yang tidak kita demen, tidak kita ambil ilmu. Atau kalau kita nasihati sama umum yang tidak kita suka, itu nasihatnya pedas. Nah, sama umum yang tidak kita suka, biasa-biasa we, tidak boleh. Ilmu harus disampaikan kepada siapa saja tanpa mandang bulu. Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala, setelah beliau menulis hadis lengkap, hadis Bukhari, dan terkenal kitab Bukhari itu kalau dibaca di sebuah tempat, kata ulama, tempat itu aman. Kalau dibaca di kapal, kapalnya tidak tenggelam. Nyebut nama Bukhari termasuk salah satu yang bisa menurunkan rahmat Allah dengan berkahnya. Itu termasuk ulama yang bisa, kalau disebutkan namanya bisa menurunkan berkah. Itu diantaranya Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala. Kitabnya dibaca di mana-mana. Hadis Bukhari dibaca, seluruh dunia dibaca. Dia tinggalnya di Bukhara. Setelah dia selesai ngarang, kata Amirul Bukhara, presidennya Bukhara, manggil Bukhari, "Oi Bukhari, coba baca kitab Sahih Bukhari hadis itu, baca di gedung, di istana." Kata Bukhari, "Aku tidak mau menghinakan ilmu, datang ke sana. Jangan aku baca ini hadis, aku tidak mau. Kalau begitu, ajari anak-anakku." Kata Bukhari, "Aku tidak mau membatasi ilmu itu untuk umum, dan untuk pribadi." Siapa orang, aku harus baca. Kalau untuk anak kau, biar di gedung kan, di istana raja sebagai penghormatan, orang lain tidak boleh masuk, aku tidak mau. Siapa saja boleh masuk. Jadi tidak mau dia membatasi nyampaikan hadis untuk keluarga raja, tidak mau membuat. Marah yang raja. Wahai Bukhari, kau pergi dari kota Bukhara. Jangan tinggal di Bukhara. Diusir oleh raja. Kalau begitu aku pergi. Ini Raja Samarkand. Raja Samarkand tadi kirim surat sama Bukhari. Engkau itu lama besar, kitab itu kitab yang luar biasa, tinggal di sini 3 meja di Samarkand. Datang Imam Bukhari ke Samarkand. Sampai di Samarkand, dengar bahwa di Samarkand itu ada 2 versi. Ada yang terima Bukhari, ada yang tidak terima Bukhari. Dia tidak mau terjadi perpecahan umat Islam, diangkat tangannya, ya Allah. Kalau mati lebih baik kepadaku, lebih baik aku mati, ya Allah. Tidak berapa lama meninggal Imam Bukhari. Sampai saat ini kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sampai saat ini kita baca. Di mana tempat dibaca, terutama di bulan Rajab. Di bulan Rajab, ulama Hadramut dia ngamalkan. Setiap bulan Rajab mereka membaca kitab Bukhari sebagai hataman 1 bulan. Kenapa sebabnya? Karena kitab Bukhari mereka kenal di bulan Rajab. Masuknya ke Hadramut di bulan Rajab, sehingga mereka mengadakan di majelis-majelis, di tempat-tempat membaca kitab hadisnya Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi
setiap manusia. Itu nasihatnya. Nasihat berikutnya, bahwasanya ayat ini Nabi diperintahkan sabar kepada orang yang mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Ini turun kepada Nabi untuk Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini mereka yang datang dari Yaman, dipimpin oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Namanya Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Suatu saat dia ngawat di tangan bajunya ini ada kucing, dijenguk oleh Rasulullah. Beliau itu keluar kepalanya, ya Rasul, ya Rasulullah, kucing, ya Abu Hurairah. Ini dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah. Bapaknya kucing, bahasa Indonesianya. Hurairah kan hilum dari kucing, itu artinya karena dia suka menggendong dan dimasukkan di lengan dengan bajunya. Gelar itu, kunyah itu lekat. Justru lebih dikenal Abu Hurairah daripada namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia berjumlah 80 orang. Tinggal di masjid Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah punya makanan, dia makan. Kalau Rasulullah nggak punya makanan, dia tidak makan. Pernah suatu saat Rasulullah diberi hadiah susu segelas besar. Kemudian dibawa oleh Rasulullah dan diminum oleh Rasulullah. Dibawa untuk mereka yang ada di masjid Ashabus Suffah Rasul. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah doa, kemudian diminum sedikit. Dipanggil Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, coba beri minum jamaah yang ada di masjid 80 orang itu dengan susu yang ada satu gelas. Dibawa oleh Abu Hurairah, dikumpulkan sahabatnya, kemudian minum 70-80 orang tadi, minum sampai kenyang. Setiap kawannya minum, Abu Hurairah ngintip. Nah, habis jatah itu. Kawannya minum lagi, ngintip lagi. Nah, yang banyak. Minum lagi, ngintip, takut kehabisan. Ya maklum lah, ada lagi ada makanan ada jatah, cuma susu satu gelas. Tiap kawannya minum, dia melihat. Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu. Setelah selesai digawakan depan Rasulullah, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah minum. Diminum sama Abu Hurairah. Kenyang-kenyangan. Lepas senyum. Tambah lagi, minum lagi, kata Rasulullah. Minum lagi. Tambah lagi yang ketiga kali, minum lagi sampai yang terakhir, minum lagi. Sudah ada cukup lagi. Nah, kata dilihatnya apa dia? Susu satu gelas untuk 80 orang tadi seperti sedia kala. Dari tamu bawa ini sudah habis-habis. Memang mukjizatnya Rasul. Rasulullah punya mukjizat takdirut ta'am. Makanan yang sedikit bisa dijadikan oleh Rasulullah menjadi banyak, seperti sejarah yang membuktikan di dalam peperangan Khaybar yang terjadi kepada Jabir bin Abdullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, ya Rasulullah, sabarkan dirimu, ma'alani beserta orang-orang yang munarabbahum, yang selalu beribadah kepada Tuhannya. Bil ghadati wal asyi, pagi, siang, sore, malam. Itu sama orang itu, kata Allah. Jangan mau mencari orang-orang lain. Apalagi membedakan antara ini dengan yang itu. Jangan, kau sabar duduk sama mereka, duduk sama Abu Hurairah, yang mana mereka itu ayat ini turun untuk mereka. Yuriduna wajhahu, mereka itu ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah. Wajah di sini bukan mencari muka Allah, artinya mencari keridhaan Allah. Karena Allah itu tidak punya wajah. Dalam ilmu tauhid kan begitu. Allah tidak mempunyai sifat atau bentuk seperti yang dipunyai oleh makhluk. Tidak punya makhluk. Seperti makhluk itu tidak boleh kita mengatakan gitu. Anggota badan ini tidak boleh. Kalau di dalam Al-Quran ada kayak gini, kita katakan mencari muka Allah, maksudnya mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka ini fuqara, duduk di masjidnya Rasulullah, duduk sama mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'du ainaka anhum, jangan berpaling, jangan melihat yang lain, jangan melihat orang-orang lain, tapi duduklah sama mereka yang ada di masjid itu. Jangan kau ngintip lain ke tempat yang lain, jangan. Ya, turidu zinatal hayatid dunya.
hayat dunia, karena Allah sudah berfirman sama dunia, ya dunia, wahai dunia, man khadamani, siapa yang berkhidmat kepada Allah, kepada aku, fakhdimi, maka engkau berkhidmat kepada dia. Wa man khadamaki, siapa orang yang mengejar-ngejar engkau, fastahdini, maka hinakan orang tersebut. Ya, maka hinakan orang tersebut. Pernah suatu saat Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, beliau membacakan ilmu. Dalam majelis tersebut ada seorang yang suka hadir di majelisnya Nabi Musa alaihissalam. Sudah lama orang tersebut belajar sama Nabi Musa, yang menjadi orang alim. Tidak berapa lama orang itu hilang. Ya, tidak ada lagi di majelisnya Nabi Musa. Tahu-tahu Nabi Musa datang membawa seekor anjing. Ya. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai malaikat, kemana murid aku dulu yang dia suka belajar? Dijawab oleh malaikat Jibril, ada di tempat ini, dia sudah dirubah wujudnya oleh Allah sebagai seekor anjing. Ini ditanya lagi oleh Allah kepada malaikat, kenapa? Karena dia punya ilmunya tadi digunakan untuk mencari dunia. Jadi oleh karena itu nasihat ini, jangan kau wahai Nabi Muhammad, engkau lebih baik bersabar sama mereka, jangan berpaling daripada mereka, apalagi berpaling kepada yang lain tujuan. Kita berdakwah sama siapapun. Bukan artinya bukan. Ya artinya kita berdakwah sama siapapun, sama orang baik kita berdakwah, sama orang miskin kita berdakwah, sama orang kaya kita berdakwah, kepada umum siapapun yang kita ajak kita berdakwah. Tidak boleh ini khusus untuk orang ini atau untuk orang itu, tidak boleh. Harus kita umum untuk siapapun yang berdakwah. Kalau yang Bukoro tidak mau hadir itu salah dewe. Ya deh. Berarti dia kenapa tidak mau hadir? Turidu zinatal hayatid dunya. Tujuannya mencari kesenangan duniawi. Wala tuti man alfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau taat kepada orang yang kami lupakan hatinya dari ingat kepadaku. Ada jenis manusia ini hatinya sudah ditutup oleh Allah, hatinya sudah dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau taat wahai Nabi Muhammad. Wattaba hawa, sifatnya suka mengikuti hawa nafsunya di dalam kesyirikan. Wa kana amruhu furqa, perkaranya selalu berlebih-lebih. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya yang benar itu yang benar dari Tuhan. Sesungguhnya kebenaran itu mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, bukan. Sesungguhnya yang hak itu yang dinilai hak oleh Allah, bukan oleh manusia. Kita kalau berdakwah mencari keridhaan kekuasaan manusia, tidak bakalan puas manusia. Hari ini manusia puas sama kita. Kita tidak mencari kekuasaan keridhaan dari Allah. Besok manusia tidak ridho sama kita, tidak puas sama kita. Makanya kita cari keridhaan dari Allah. Walaupun kita tidak punya pengikut, karena kesuksesan itu bukan dari banyak pengikut. Ya, jangan lagi kita sedih, murid kita sikap, murid kita satu. Jangan kita sedih. Bukan itu artinya tidak sukses. Berarti Ustaz ini tidak sukses, tidak. Kita pernah mendengar ceritanya Nabi Nuh. Itu berdakwah 950 tahun. Itu murid Nabi Nuh yang ikut sama Nabi Nuh cuma 80 orang. Nanti dari kiamat datang lewat 80 orang. Sukses tapi tidak Nabi Nuh. Nabi Nuh sukses karena mendapat keridhaan Allah, tidak mendapat pengikut dia. Disebutkan dalam sebuah hadis. Nanti di hari kiamat para nabi ini datang bersama umat. Nabi Muhammad datang dengan jutaan umat. Ada nabi yang datang dengan 80 umat. Dia sukses, dia mendapat keridhaan Allah. Bahwasanya kesuksesan itu segala sesuatu yang mendapat keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia, bukan dari banyak pengikut, bukan dari banyak aktor, bukan. Itu cuma sampingan. Sebenarnya dan hakikatnya kesuksesan adalah kesuksesan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis nabi bawa umat 80 orang, nabi itu sukses. Ada lagi yang bawa 1 orang.
Enak masuk surga di hari kiamat kalau pengikut cuma satu orang, murid setia. Ada lagi yang bawa pengikut, tidak ada bawa pengikut, lebih dahsyat lagi. Tidak bawa pengikut itu katakan seorang nabi sukses karena dia mendapatkan keridhaan Allah. Makanya kalau kita mencari keridhaan Allah, siapapun yang itu aja, ketahuilah kebenaran itu kalau benar di sisi Allah, walaupun di sisi manusia salah, yang benar adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulil haq, qul al-haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, yang benar itu yang dibenarkan oleh Allah, bukan yang dimurkai oleh Allah. Walaupun kebenaran itu dimurkai oleh manusia, karena kemurkaan manusia tidak kita cari. Ya, kalau kita mencari mengutamakan kemurkaan manusia, belum tentu dapat keridhaan Allah. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, sudah cukup yang lain. Walaupun manusia tidak ridho, walaupun manusia tidak senang, karena keridhaan manusia itu tidak habis-habis, tidak cukup. Enak. Hari ini manusia senang ridho, besok manusia tidak ridho begitu. Tapi kalau sudah Allah ridho, yang lainnya dianggap mau ridho itu urusan belakang. Bukan artinya kalau kita disenangi oleh umat, kita disenangi oleh itulah namanya yang sukses, bukan. Ada seorang habaib, dia berdakwah, dia masuk kampung, dia berdakwah langsung disayangi oleh umatnya, oleh muridnya, disayang banyak murid. Dia ngomong A, muridnya A. Dia ngomong B, muridnya B. Satu kata ngomong diikuti oleh banyak pengikut. Waktu saat dia berpikir, kenapa aku dibeda sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh kaumnya, aku disayang oleh kaumnya. Aku ini pewaris Nabi atau bukan? Kalau aku ini pewaris Nabi, aku mesti dicaci oleh umat. Nabi kan dicaci, tandanya Nabi kalau dicaci musuhi, itu tandanya Nabi. Waktu Rasulullah ketemu malaikat Jibril di Gua Hira, dapat wahyu surah Iqra, Nabi tidak tahu siapa itu orang yang datang, makhluk besar itu. Meluk-meluk aku siapa orang? Datanglah sama pendeta Rahib Waraqah bin Nawfal. Karena Nabi tidak tahu, tidak ada ilmu waktu itu. Sedangkan Waraqah bin Nawfal ini seorang ulama pendeta yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil. Dia pintar. Jadi itu Waraqah, aku ini suka korban. Aku ini suka korban. Di tengah aku berkorban, aku ketemu sama makhluk yang begini. Diceritakan oleh Nabi. Kemudian aku dipeluk, suruh baca Iqra sampai 3 kali. Diceritakan sama Waraqah bin Nawfal. Itu makhluk datang sama Musa dulu ya. Persis makhluk itu kalau benar, kau ini seorang nabi, kata Waraqah. Nanti kau ini kau akan diusir oleh umat, kau akan dimusuhi oleh umat. Kata Waraqah, Nabi Muhammad terkejut, awal murid. Apakah umatku akan mengusir aku sedangkan aku ini paling dicintai? Nabi Muhammad waktu itu paling disayang oleh umatnya, sampai digelari oleh Al-Amin, jujur orang. Awakmu ini aku tidak yakin. Kata Nabi Muhammad. Dijawab oleh Waraqah, ya, setiap nabi yang membawa risalah pasti dimusuhi oleh kaum, pasti dihina, pasti dicaci, pasti disepelekan, pasti difitnah. Dikatai kurang sihir lah, tenung lah, syair lah, macam-macam. Kaum karangannya syair-syair biasa, macam-macam dicaci maki Nabi. Itu kan Nabi Muhammad. Ya, dilempari lah. Jadi Habib tadi itu, dia berdakwah umat ini, dia bingung kenapa aku tidak mewarisi Nabi Muhammad. Apakah aku tidak ikhlas? Ini harus diperhatikan dalam niat aku untuk dakwah. Akhirnya dia mengambil keputusan, aku harus keluar dari kampungnya. Kenapa? Kalau aku diterima oleh rakyat, oleh umatku, oleh muridku, berarti aku tidak mendapatkan sirrul wirasa. Kalau kita benar-benar pewaris Nabi Muhammad, bukan pewaris ilmunya, pewaris makomnya Nabi, kedudukannya Nabi. Juga kita pewaris
apa yang diperoleh oleh Nabi. Ya kan? Nabi dilempar, Nabi ini, Nabi itu, Nabi dicaci, macam-macam itu harus dapat. Akhirnya dia lari ke tempat lain, ditinggal ini. Begitu dia ngajar, ada yang ngaji. Ini dia kata dia, baru ini cobaannya tuh. Ya kan? Imam Syafi'i, radhiyallahu ta'ala, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Alimun min Quraisyin yamla tibadul abdi ilman, kata Nabi Muhammad. Bakal datang seorang alim dari suku Quraisy, ilmunya nutupi bumi. Siapa itu? Imam Syafi'i. Beliau waktu ke Mesir, dari Baghdad, dia ngomongkan bahwa ini orang Mesir itu suka mencaci kau, wahai Syafi'i. Dijawab oleh Syafi'i, Nabi Muhammad tidak selamat sama lisannya orang. Nabi Muhammad tidak selamat dari lisannya orang, apalagi aku, Syafi'i. Kalau aku selamat dari lisan orang, berarti aku lebih hebat dari Nabi. Ya, jadi setiap itu harus ada. Jangan gitu ngambil yang enak-enaknya. Harus siap-siap dihina, dicaci, diapakan, itu terserah. Daripada yang penting kita menampakkan yang benar. Wa qulil haqqu, katakanlah yang benar. Wa qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, al haqqu mir rabbikum, yang benar itu yang datang dari Allah. Walaupun tidak sesuai di hati gitu, walaupun tidak sesuai di perasaan gitu, tapi itu benar dari Allah, itulah yang benar. Yang lain salah. Kalau sudah dari Allah benar. Faman syaa falyu'min. Katakan Nabi Muhammad, siapa yang mau beriman, silakan beriman. Wa man syaa, siapa yang mau tidak mau beriman, silakan dia kufur. Ini ancaman. Ayat ini sebagai ancaman. Yang mau beriman silakan beriman, yang tidak beriman silakan tidak beriman. Nanti di hari kiamat ada balasan. Inna a'tadna lil zalimin, orang-orang yang zalim tidak beriman kami siapkan ada tempat. Neraka. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, kami siapkan tempat yang namanya neraka. Ahata bihim suradiquha, menyeluruh seluruhnya ke neraka semuanya. Wa yahtamisu, kalau dia minta minum di neraka, yuwasu, dikasih minum, cuman dimakinkan muhli, dikasih minum, kita teriak-teriak haus minta minum. Minuman di neraka itu timah yang dilelehkan. Itu minuman yang ada di neraka. Ada yang katakan bukan timah, dari kotoran-kotoran darah dan nanah. Yasmil wujuh, menghanguskan muka. Itu kata ulama, kalau kita mau minum, belum diminum muka kita hangus duluan. Belum diminum, belum ditegok. Baru didekatkan gelas, begitu didekatkan muka, yasmil wujuh, hangus, hancur, tinggal pulang. Gimana kalau kita minumnya? Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jadi minuman ini dilakukan orang yang aku ya haus, datang baju minumnya udah timah panas. Saking panasnya jangan kita nak nyoba nyekel, nyoba minum. Baru diangkat dapat lemak tuh mukanya hancur, hangus, tinggal tulang mengulang. Tidak bisa syarab itu sejahat-jahat, sejelek-jelek minuman itu. Lemah mati kehausan, jangan kita minta minum. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada minum, itu ada tempat yang lain. Insya Allah kita sampai mati dalam keadaan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'at multafaqun. Neraka itu adalah sejelek-jelek tempat. Sejelek-jelek tempat yang tidak pernah kita raksa, yang tidak pernah itu ada dalam situ. Innalladzina amanu. Ini mudah-mudahan cerita kita ya. Tadi ceritanya orang yang tidak beriman, sekarang ceritanya orang yang beriman. Innalladzina amanu, orang yang beriman. Di sana dia mengatakan ya Allah, amanna billah wa bil yaumil akhir. Lisannya dia beriman, hatinya dia beriman. Habis dia beriman, dia praktekkan imannya itu, dia terapkan dengan amal soleh. Aku beriman kepada Allah, mulutku, tingkah lakunya tidak sholat. Gimana dia beriman? Kita mau dikatakan beriman kepada Allah, kita buktikan iman kita. Wa amilus sholihat, beramal yang soleh. Inna la nudhi'u ajral amilin, ajra man ahsana amalan. Kami tidak buang, kami tidak hilangkan, kami tidak lupa
perbuatan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang baik, orang-orang yang beriman. Kita sholat, kita hadir majelis taklim, ya, itu pahalanya tidak hilang ketika dilupakan oleh Allah. Disebutkan oleh ulama, ada orang sebelum hadir majelis taklim nama dosa, itu keluar dari majelis taklim dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maghfiratu dzunub. Ulaika lahum, bagi mereka itu jannatul adnin, surga berlipat-lipat, banyak surganya. Jannatul adnin tajri min tahtihal anhar, sifatnya surga itu di bawahnya sungai. Surga di bawahnya sungai yang mengalir. Yuhallawna fiha min asawir, diberikan pakaian, gelang perak, gelang emas, dipakaikan daripada gelang-gelang. Minta habil dari emas. Masuk surga, dapat gedung, dapat rumah, di bawahnya itu tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir di bawah rumah kita. Wa yuhallawna fiha asawir, dipakaikan perhiasan-perhiasan min zahabin. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dipakaikan pakaian min sundusin, dari sutra. Pakaian dari itu dipakaikan dari sutra. Wa istabrakin, dan dari sutra yang tebal, baju dalam dan baju luar, baju besaran raja. Muttaqiina, duduk alal araik, duduk di atas permadani. Yang empuk lagi, duduk di atas karpet yang tebal. Ada permadani yang tebal. Ni'mat thawab, sebaik-baik balasan. Sebaik-baik balasan bagi orang yang beriman itu surga. Ada lagi nikmat di atas surga itu tambahan bagi orang yang dekat kepada Allah, ru'ya ila wajhillah, bisa ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasunat murtafaqah, sebaik-baik tempat. Qala wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Ayat berikut ini perumpamaan. Alhasil perumpamaan ini ceritanya ada dua orang. Ada yang mengatakan dua orang itu dia kongsian, panen dalam kerja. Ada lagi dia dua saudara yang dapat warisan dari orang tuanya. Warisan itu berupa sama dia ta'ala dinar, 8.000 dinar emas. Kilakan akhwaini warisan min abihima thamani ala dinar fakta sama. 8.000 ini dibagi dua, 4.000 keping emas memang. 4.000 di dinar. Dua saudara punya 4.000 di dinar. Satunya tadi itu 1.000 dinar diberikan tanah. Di dunia ini diberikan tanah 1.000 dinar. Kawan tadi itu melihat kakaknya atau adiknya tadi, saudaranya beli tanah. Dia mengatakan, ya Allah, ini saudaraku dibeli tanah 1.000 dinar. Sebaiknya duit sedekah, aku beli tanah disuruh gobelah dan tadi. Beli tanahnya disuruh sedekahnya sama fuqara wal masakin. Akhirnya udah beli tanah, beli rumah 1.000 dinar. Dinar itu uang dari emas, bukan dirham. Uang dari emas, mahal 1.000 dinar. Dia beli rumah dengan harga 1.000 dinar, 2.000 dinar. Kawannya tadi itu atau saudara yang tadi mengatakan, ya Allah, sebelum bulan atau saudaraku dia beli rumah mewah. Aku nak beli rumah juga tapi tidak mau di dunia. Dunia ini tidak kekal. Duit itu sedekahnya lagi. Beli rumah di surga. Kangen kan ini kayaknya mana ini? Pastilah bagus. Tapi itu rumah di dunia tukang, letak-letak itu, apalagi tidak dikontrol. Iya dah, saudara itu begawi dewe, banyak ngopinya. Akhirnya sudah, dia sedekahkan duitnya, minta kuatkan nama Allah rumah surga. Dah berapa lama lagi? Dia kawin.
diberikan sodak atau mahar sama istrinya sebanyak 1.000 dinar yang ketiga, 3.000 dinar. Ada yang tadi polos baik, kalau nak kawin, tapi nak kawin disuruh kakek sama bidadari gitu. Aku sedekahkan lagi 1.000 dinar. Jangan di dunia kawinnya. Oke. Terakhir dia beli perabot, beli pembantu, beli ini untuk itu, untuk keperluan duniawinya dia beli dengan 1 dinar yang terakhir, 4.000 dinar. Ya dari itu juga ya Allah, itu saudaraku, kawan rumah mewah, mobil, mentereng begitu, dengan TV yang kelap-kelip, dengan CCTV juga itu, rumah mewah, 1.000 dinar gitu. Aku beli itu, tapi untuk dicontoh, aku sedekahkan lagi, habis begitu. Ya, pembantunya dibeli habis, tapi sedekahnya bukan untuk kesenangan dunia, habis duit. Ini dia berpikir coba aku minta bantuan sama kawan tadi. Kamu saudara tadi kan dia kayu-kayu begitu duit aku sudah aku habiskan. Aku sedekahkan seluruhnya, aku beli di surga dan mau di dunia. Ini dia tadi itu biasa lewat di sebuah gang, ditunggunya, tunggu dia pulang. Kawannya ada yang ngatakan ada. Pas dia lewat, ini bilang kenal ya kawan dia di sini. Iya, kemana beda dulu? Duit aku beli di akhirat dulu. Aku tanamkan di akhirat. Dijawab oleh Bahlul. Benar tidak? Kan ngomong sekarang kayak gitu kan? Alang bengak kau yang kau duit itu kan? Nah ini kan contoh lain, kesel kan? Padahal dia nanam di surga, dimarahi caci. Aku tak galak nolong. Aku gara-gara ditolong Bahlul ini, duit disedekah banyak-banyak sok kayu. Gua dicaci maki oleh saudara yang tadi. Aku tidak mau nolong kau. Kalau kau kayak gini, tidak mau nolong kau. Akhirnya sudah. Setelah dia musir uang tadi, subhanallah, ini perumpamaan. Yang mana yang untung ini? Ini 2 orang ini perumpamaan. Ini cerita di dalam sedikit daripada ayat. Kita baca ayatnya. Wadrib lahum, berilah umpama kepada manusia wahai Nabi Muhammad tentang 2 sosok manusia, satunya mukmin kepada Allah, satunya kafir kepada Allah. Kufur nikmat antara mukmin sama tidak mukmin. Masalah rajulaini ja'ala li ahadihima jannatain. Kami jadikan salah satunya punya 2 surga, 2 kebun. Min a'nabin, kebun tadi itu kebun anggur. Wa hafadnahuma min nahlin, di pinggir kebun anggur tadi itu ada kebun nahal, kebun kurma. Wa ja'ala bainahuma, kemudian antara 2 kebun tadi itu dijadikan kebun kecil-kecil, pohon kecil-kecil. Ada padi, jagung, apa itu di tengah-tengahnya ini tadi. Dia kebun-kebun apel, kemudian dikelilingi dengan kebun kurma, kemudian di tengah-tengah di pinggir-pinggir ada sisa tanahnya ditanami makanan sehari-hari. 2 kebun tadi itu kilta jannata ini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'an. Tiap tahun datang buahnya, panen. Tiap datang masa panen, alhamdulillah dia dapat panen yang banyak. Wa fajjarna ilahum manahar. Di tengah-tengahnya kami keluarkan air sehingga kebun tadi itu bisa subur. Wa kana lahu zaman. Faqala li sahibi, dia berkata kepada kawannya tadi, anak terlebih kamar dan walada. Aku lebih tajir dari kau. Kenapa ardo aku ini mau di dunia? Ardo banyak, kebun seger. Kalau dia kamu dikatakan kebun kurma, kebun anggur, ada sungainya lagi. Kalau di Lembang, karet, sawit, sawit aku di 2 hektar. Tanah siapa pun tidak tahu lagi. Aku pokoknya itu punya aku lah yang paling kaya. Anak aku besar jabat galuh. Ada yang DPR, ada yang calon ini, ada yang itu. Aku orang yang kuat. Ini contoh cerita di ayat ini. Anak akan minta malan, aku lebih kaya. Wawala dan anak aku pintar-pintar, jenius. Dia bakal nyelamatkan aku. Anakku sih kok di DPR, di dusun sana. Oh, aman lah itu. Tangan dia aman. Siapa lagi yang nutin DPR? Teko lagi calon, teko lagi ini, waduh macam-macam. Anak akan minta malan.
wa walada. Subhanallah. Kawan tadi ingat katanya. Kita di dunia ni tak lama. Kita sekarang kaya. Baca sedetik dia baca miskin baca kita ni. Di korun itu nah, malam kaya bangun itu habis ngelem. Tak korun ni habis, bukan harga ni, sak korun ni habis. Aku ni jangan sombong sama dunia. Dunia ni kadang datang, kadang hilang. Itulah biasa kalau kita tidak kuat nak kaya, jangan kaya. Anak pengen kaya sudah akan ajak dah miskin. Oh jangan sudah salah kaya kes. Benar apa tidak? Siap dah nak kaya, siap nak miskin, siap sudah. Jatuh di kaya. Kalau kita tidak siap miskin, stres kita digawe oleh dunia. Jangan macam-macam ini. Habis pilkada mulai tanya itu belum siang lagi kenapa? Stres banyak, habis-habisan. Kalau tidak kuat miskin, tak salah nyalon. Mundur lah sudah. Ujung-ujungnya berobat lagi. Mana rumah sakit jiwa. Banyak yang stres di Indonesia. Tak jaya. Kacaulah lagi. Tengoklah di berita-berita sana. Calon gubernur ini stres. Calon gubernur ini calon ini stres. Kenapa? Tak salah miskin. Pengen kaya, pengen senang. Bukan lagi surga. Ini dunia ini. Kalau senang, alhamdulillah kita syukuri. Kalau miskin, apa boleh buat? Jangan kita pengen lama terus itu. Tak bisa, ini namanya dunia. Kerana surga. Wadah kala jannatahu, dia masuk ke dalam kebunnya. Wa dhalimun li nafsi, dia kufur nikmat, dia tidak syukur sama Allah. Kufur nikmat. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abadi, ini harta yang besar, kebun yang luas. Cukup untuk 7 keturunan kata dia. Tak bakal hilang lagi. Wa ma adunnu sa'ata qaimatun. Aku hidup selama kiamat tak ada. 2012 siapa yang ngomong 2012 kiamat? Tak ada, mungkin 2015 kali. Hasil lama katanya aku pengen hidup selama. Wala yubitu ila rabbi la jidan khairan ma'qul. Kalau aku mati, pahala banyak. Mungkin di kubur aku lebih banyak lagi boleh. Masjid-masjid aku di tanah sini banyak. Ya lupa itu nikmat itu dari Allah. Jangan kita kadang-kadang ngaku sedekah, siap-siap satu untuk mati. Kita sedekah untuk kita harus terima kasih sama Allah. Dialah yang memberikan kita nikmat sehingga kita itu bisa sedekah. Dia mengatakan kalau mati sedekah ke masjid itu aku. Madrasah aku. Anggaran itu aku insyaallah di sana dapat surga yang lebih bagus lagi. Qala lahu sahibu, kawan nyawa. Wa huwa yahabiru, kata kawan, agak farta billahi wala min turab. Aku nikmat, kita bersyukur kata tu. Kawan untuk sedekah sedikit lagi susah kata. Aku seluruh harta aku sedekahkan, aku belikan rumah untuk Allah di surga kali. Allah itu menciptakan kau dulu dari tanah. Kita diciptakan bapak kita Nabi Adam dari tanah. Suma minum patin, kemudian kita diciptakan oleh Allah dari sperma. Suma sawaka, rojulan. Kemudian diciptakan jadilah kita sekarang ini manusia. Lupa apa dulu? Dulu kita lahir dari baju. Siapa yang lahir baju? Baju lagi tak punya. Nama tu lagi. Nama tu dari dunia ni kalau baju gitu. Tapi baju putih. Bukan baju hijau. Bukan baju kampanye. Nama baju putih. Nah itulah yang kita bawa. Siapa pun punya tidur di tanah itu. Tempat tidurnya sama. Ini cuma sebentar di dunia ini kata kawan tadi. Lakin Allah Rabbi wa la usyriku bihi ahada. Semua ini kita punya Allah. Aku tidak mau menyekutukan Allah. Itu kata kawan tadi. Malam dia datang malamnya. Angin mulai kencang. Subhanallah sedetik diambil geledek. Mutungnya loh kebun. Mutungnya loh habis dia mulai tadi. Ngawat senter siang lagi. Walau la inna qarta jannataka, seandainya kau masuk kebun, kulta masya Allah, la quwata illa billah. Nah ini pelajaran. Kalau kita punya rezeki, punya rumah, kita banyak baca, masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, ini mengikat rezeki tak lagi.
Enak, punya motor baru misalnya, masya Allah, tidak lagi insya Allah rezeki tadi. Punya mobil baru, masya Allah, punya rumah, enak, baca, masya Allah, la quwwata illa billah. Kenapa? Supaya lagi, insya Allah rezeki yang kita boleh rumah mewah, motor, mobil itu dari Allah. Enak, kalau kita tidak bersyukur, lagi kita dikatakan kufur nikmat, tidak berterima kasih sama pemberi nikmat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula idza dakhalta, seandainya dia masuk kebun, dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, itu tak akan hangus itu kebun itu. Nah oleh karena itu kata ulama, masya Allah la quwwata illa billah, itu bacaan. Kita kalau masuk ke tari, di tari itu biasanya cukup rumah itu masya Allah la quwwata illa billah. Itu salam kunci rumah. Enak. Ketika dia nulis masya Allah la quwwata illa billah. Karena di mobil, masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita baca kitab itu, buku itu ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man utiya khairan min ahlin aw malin, wa yaqulu inna dzalika masya Allah la quwwata illa billah, lam yara bihi makruhan." Itu hadisnya. Siapa orang yang mendapatkan khairin, makna khair, kesenangan. Apa itu kesenangan? Ahlin aw malin. Boleh anak, kesenangan itu. Boleh harta, boleh rezeki, apalagi rezeki di hari layak tasik, kesenangan. Dia mengatakan masya Allah, insya Allah tidak datang kepada harta tersebut atau anak tersebut makruh, sesuatu yang tidak disukai. Nah, jadi kata ulama, kita kalau punya rezeki, banyak-banyak baca ini, terima kasih kepada Allah. Ini ceritanya orang yang punya kebun tadi, masuk kebun dalam keadaan sombong. Aku yang paling kuat, aku yang begini, aku yang begitu. Ditegur oleh kawannya, kau ini kufur nikmat, kau ini lupa daratan. Jangan kayak gitu, subhanallah dengan semalam, habis, hartanya habis kalau. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita dapat nikmat dari Allah, jangan lupa banyak masya Allah la quwwata illa billah. Intarani anak kalau minta malam walada. Memang aku di dunia, kata kawan, aku lebih sedikit harta sama anak. Kau banyak kalau harta, kalau beko memerat, milioner atau begitu, hebat. Tapi kalau aku di dunia miskin, tapi di akhirat aku lebih kaya. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan dzaraqa. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan, aku berharap kepada Tuhan supaya memberikan kepadaku kebaikan kelak di surga. Wa yusilu 'alaiha husbanan minas sama', Allah mengutus kilat dari langit sehingga kebun kita itu menjadi zaraqa. Wa yusbihu fatusbiha sa'idan dzaraqa. Kebun yang tadi itu rindang puluhan hektar itu rata dengan tanah. Satu pohon pun dekati yang tegak. Kenapa? Disambut oleh bedek, keluar api, habis satu malam hilang. Tidur kayu, bangun miskin. Siapa itu? Nabung inilah. Tidurnya kayu, bangunnya miskin. Untung tidak stres. Au yusbiha ma'uha ghawra, atau air itu jadi kering. Kalau kita kubur nikmat, tadi sungai kebun, kemudian airnya mengalir, jadi kering. Kalau kita tidak syukur kepada Allah, kita kubur nikmat, air itu diambil oleh Allah. Falan tastati ala talaba, kalian tidak bisa mencari tempat perlindungan. Asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari nasihat-nasihat dari ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Di antaranya kalau kita nak berjanji yang umum, jangan lupa insyaallah. Kalau kita lagi dapat nikmat, boleh rumah, boleh anak, boleh harta banyak, jangan lupa dengan masya Allah la quwwata illa billah. Karena itu sebagai pengikat nikmat, supaya nikmat dari tidak lari dan kita tidak sumpah ditinggal oleh nikmat tersebut. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan ilmu dan nasihat-nasihat itu bisa menjadi pelajaran bagi
bagi kita. Inilah mungkin yang bisa kita pelajari pada malam ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.